Berikutnya, oke. Tugas guru mentor. Tugas guru mentor apa saja? Perlu kalian pahami beberapa tugas mentor, manakala nanti kalian juga pada prosesnya akan saling mengingatkan gitu ya. Karena tugas mentor ini begini begini begini, nanti juga insya Allah guru mentor kalian yang kalian miliki nanti akan membantu kalian dalam fungsinya, dalam tugasnya juga. Yang pertama itu memeriksa kesiapan modul ya. Nanti setiap harinya guru mentor pasti akan mempersiapkan modul pembelajaran di setiap harinya. Yang kedua, menyampaikan modul materi pembelajaran. Disampaikan itu bukan oleh guru mapel ya. Semua matematika, wawasan bahasa, kemudian kreativitas bahasa itu nanti akan menyampaikan tuh mentor masing-masing. Kemudian menyapa siswa setiap hari. Nah, kalian jangan merasa kikuk atau merasa canggung ya kalau disapa sama mentor ya. Ah, disapa nih ya. Itu nanti pasti akan disapa karena memang ini tugasnya sudah menjadi tugasnya guru mentor ya. Minimal guru mentor akan menyapa melalui voice note gitu ya. Gimana kabarnya kalian hari ini gitu? Apakah ada masalah atau enggak atau gimana? Pembelajarnya gimana? Sehat atau misalkan lagi sakit, pokoknya mah menyapa setiap hari gitu ya. Tidurnya nyenyak gak? Misalkan gitu ya. Kok kalian kayak murung? Kenapa kayak ada masalah? Misal seperti itu ya. Itu tugas dan fungsi guru mentor itu menyapa siswa setiap harinya seperti itu ya. Mendengarkan cerita siswa berikutnya ya, mendengarkan cerita siswa. Miss, kayaknya aku misal lagi nggak ada teman nih di rumah lagi gabut, mau cerita deh sama mentor, ya silakan nggak apa-apa gitu ya. Asal mungkin bisa jadi dalam waktu kerja misalkan ya, atau mungkin bisa jadi si mentornya ini sedang ada waktu luang gitu. Mangga itu silakan ya, mendengarkan cerita siswa bisi ada yang mau curhat-curhat gitu ya sama mentor, itu fungsinya mentor di sana. Kemudian memberikan layanan individu, dalam hal ini layanan individu di sini layanan akademik ya, ketika memang ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, misalkan dalam forum kamu masih belum paham, masih belum 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 sama dengan yang lain nih teman-teman, tugasnya, aku belum paham nih, boleh misalkan aku japri deh ke mentor misalkan gitu ya, Bu, saya belum apa namanya belum selesai tugas ini karena ada kendala begini begini begini, itu boleh ya, itu boleh. Karena memang di situ fungsi mentor memberikan layanan individu, jadi memang harus bisa semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan individu kepada masing-masing siswa mentornya. Berikutnya, mengecek ketuntasan siswa. Dalam hal ini, ketika kalian memang diberikan tugas, modul pembelajaran, itu memang harus, katakanlah seperti tugas-tugas sebelumnya, itu memang harus tuntas gitu ya. Bukan berarti, udah ngerjain, sabodoting gitu ya. Enggak gitu, tapi memang dilihat ketuntasannya. Kalau misalnya memang, oh iya ini masih belum bagus nih hasil jawaban dari modul pembelajaran ini, misalkan katakan begitu. Mungkin nanti mentor yang akan menyampaikan, kamu masih harus begini nih, kamu masih harus ini nih, jawaban yang ini kayaknya harus diperbaiki, misalkan seperti itu, untuk mengecek ketuntasan siswanya begitu gitu ya. Jadi tugas mentor juga nanti mengecek ketuntasan siswa, mana yang belum tuntas dikejar, mana yang belum yang sudah tuntas, oke, kita berikan nanti misalkan apresiasi dan sebagainya. Begitu. Nah, fokus lagi ke modul pembelajaran ya. Modul logika, matematik dan kreativitas bahasa. Perlu diketahui sama AATT semua ya, untuk logika matematik dan kreativitas bahasa itu kalian akan kerjakan soalnya itu hampir setiap hari di pekan itu. Misal begini, di hari Senin itu pasti akan ada yang namanya pengerjaan soal modul logika matematika dan kreativitas bahasa begitu. Dua modul ini pasti akan kalian pelajari di Senin, Selasa, Rabu, atau mungkin Kamis nanti kalau tidak ada perubahan gitu. Kalau misalnya ada perubahan nanti Kamis diisi dengan materi yang lain begitu. Jadi itu sudah wajib ya, yang namanya matematika dan kreativitas bahasa itu akan kalian pelajari di setiap harinya Senin, Selasa, Rabu, atau juga Kamis gitu. Ya. Sisanya berarti yang mana? Sisanya berarti ya wawasan bahasa itu. Nanti bisa jelaskan wawasan bahasa seperti apa. Nah, untuk teknisnya, di setiap modul pembelajaran logika, matematika, dan kreativitas bahasa itu, biasanya nanti guru-guru itu sudah menyiapkan modul pembelajaran yang nanti di modul pembelajarannya itu memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Maka kalian bisa mengadaptasi untuk jawaban-jawabannya itu mengadaptasi dari yang memang contoh soal dan penyelesaian seperti apa. Ya, sudah pasti itu soal dikerjakan secara mandiri.
Berikutnya, berikutnya modul wawasan bahasa. Nah, modul wawasan bahasa di sini ya, kalau tadi mungkin mata pelajaran, bukan mata, ya, mata pelajaran yang tadi matematika dan kreativitas bahasa itu mewakili mapel matematika dan bahasa Indonesia, katakanlah seperti itu ya. Sedangkan untuk wawasan bahasa seperti apa, Miss? Nah, wawasan bahasa itu kalian anak MA yang sudah punya kelas jurusan masing-masing, IPA dan IPS atau MIA dan sosial gitu ya. Jadi kalian akan belajar sesuai dengan jurusan kalian. Untuk modul wawasan bahasa ini tercakup di dalamnya itu untuk sosial misalnya ada sosiologi, ada ekonomi, ada geografi. Kalau untuk sains berarti ada biologi, ada kimia, ada fisika begitu. Dan ditambah untuk modul wawasan bahasa ini bahasa Inggris termasuk di dalamnya gitu. Ya. Bahasa Inggris masuk di dalamnya. Sebetulnya TF juga ini terpisah modulnya terpisah dari wawasan bahasa, tapi untuk sementara kita gabungkan dulu di wawasan bahasa itu TF termasuk ya, TF termasuk di wawasan bahasa. Jadi untuk TF itu memang ada SKI, Kurdis, Fikih dan juga akidah akhlak. Itu TF. TF itu apa? Bagi kelas 10 yang masih asing dengan TF, TF itu tafakuh fidin. Kalau kalian belajar di sebelumnya yang memang masih yang berasal dari sekolah negeri, TF itu lebih ke pelajaran PAI ya, pengetahuan agama Islam gitu. Nah, di kami di MA Mutiara Asih Putra itu kalian nanti akan belajar TF, tafakuh fidin, kurang lebih seperti PAI ya, pengetahuan agama Islam yang mencakup di dalamnya itu ada Kurdis, Quran hadis, fikih, akidah akhlak dan kemudian SKI. Apa SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Begitu. Nah, untuk modul wawasan bahasa yang tadi Misi sebutkan untuk mapel-mapelnya, nah ini biasanya disediakan ya di modul pembelajarannya itu soal-soal itu dimulai dengan wacana. Wacana yang mana nanti topiknya itu menarik, dibuat menarik. Ya, dibuat menarik sehingga bisa menstimulus kalian, sehingga bisa apa ya, merangsang kalian untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mengerjakan soal-soal tersebut begitu. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan memang pada pelaksanaannya kalian akan begitu ya. Sehingga kalian bisa apa ya, tidak bosan, tidak jenuh membaca wacana yang memang ditampilkan dengan topik yang menarik. Berikutnya ada poin perspektif tauhid. Jadi nanti di soalnya itu akan dikaitkan dengan perspektif Islam, Islamic perspektif gitu ya. Jadi tidak hanya misalkan kita akan membahas tentang apa ya, sosial, kehidupan bermasyarakat. Nanti dikaitkan dengan perspektif tauhidnya, Islamic perspektifnya seperti apa sih dalam kehidupan bermasyarakat itu gitu ya. Itu diingatkan juga di sana, ada perspektif tauhid. Kemudian yang keempat, jelas pertanyaannya hot. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan kata hot ini. Karena Miss Isa berbahasa Inggris, bukan panas ya. Nah, hot di sini apa? Nah, hot di sini lebih ke bersifat soal-soalnya itu high order thinking skills. Itu yang namanya hot. Ulangi, high order thinking skills. Jadi kalian memang mengerjakan soal hot ini, yang bersifat hot ini yang memang tidak, bukan berarti sulit ya. Sebetulnya mungkin itu tergantung kalian, sulit atau tidaknya. Yang pasti soal-soal ini dirancang untuk bisa menstimulus kalian berpikir, menyelesaikan masalah, memecahkan sebuah masalah melalui yang tadi tahapan itu, berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir apalagi analisis dan sintesis, begitu maksudnya ya dari pertanyaan hot ini. Nah, kemudian proyek pribadi. Proyek pribadi ini itu akan dilaksanakan di tiap hari Jumat. Tadi Miss Isa menjelaskan kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu diisi dengan logika matematika, kreativitas bahasa, dan juga wawasan bahasa yang memang nanti sesuai jurusan masing-masing. Nah, untuk proyek pribadi ini itu di hari khusus di hari Jumat gitu ya. Jadi di hari Jumat itu kalian akan mengerjakan proyek pribadi. Mungkin pekan depan kita sudah mulai akan matrikulasi ini. Nah, di Jumat depan itu kalian sudah mulai bisa merancang proyek pribadi apa yang akan kalian yang akan kalian nanti lakukan gitu ya. Miss, kayak gimana sih proyek pribadi itu? Nah, jadi proyek pribadi itu lebih ke minat kalian.
minat kalian dalam membuat proyek itu akan seperti apa. Misal, saya mah ada suka apa ya, suka masak, hobi membuat masakan, resep atau apapun itu deh Miss. Oh boleh silakan. Terus nanti pada akhirnya seperti apa gitu kan ya. Nah nanti pada akhirnya kalian nanti kalau misalnya suka terus mau suka memasak, kemudian membuat resep, kemudian bisa nanti pada akhirnya produk makanan itu dan kemudian dijajakan, diperjualbelikan, nah itu bisa jadi hasil proyek kalian begitu ya. Nah, jadi yang pertama itu sesuai minat anak, sesuai minat kalian masing-masing, misalkan gitu. Miss, kalau aku sukanya komputer, nah berarti bikin desain apa yang memang nanti bisa dipresentasikan gitu hasilnya gitu loh, ya. Bisa menjadi hal yang bernilai begitu, ya, kalau untuk proyek pribadi itu. Nah, kemudian jika kalian sudah melakukan, sudah memutuskan minat apa untuk proyek pribadi kalian, kalian langsung bisa membuat proposal. Pastinya nanti akan didampingi oleh mentor kalian masing-masing gitu. Membuat proposal itu kan memang harus ada latar belakang ya, latar belakang proyek kalian ini membuat ini seperti apa gitu ya. Kemudian maksud dan tujuannya apa gitu. Alat dan bahannya seperti apa. Proses proses dan prosedurnya seperti apa. Kemudian hasilnya gitu. Kesimpulannya seperti apa. Itu nanti memang akan kalian pada akhirnya presentasikan pada eh, mentor kalian masing-masing gitu. Nanti juga harus ada bukti-bukti tertulisnya gitu ya. Portofolio jelas harus ada gitu. Mulai dari prosesnya, alat bahannya, dokumentasi, jangan jangan salah, dokumentasi itu penting ya. Bukan berarti narsis atau gimana ya, tapi memang dokumentasi itu memang penting loh, guys. Oke, nah nanti proyek pribadi itu sebetulnya berbatas berbatas waktu nggak, misalkan kayak 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 tadi pengerjaan modul yang lain, misalkan sehari itu harus harus selesai gitu ya. Nah kalau untuk proyek pribadi itu minimal biasanya bisa per pekan, satu pekan sekali kalian proyek pribadinya untuk pekan ini apa gitu. Tapi kalau misalkan Miss, saya mah udah nggak bisa kayak gitu, proyek-proyek saya mah kan harus butuh waktu 2 minggu atau butuh waktu 1 bulan maksimal, itu nggak apa-apa, silakan. Ya pasti kalian nanti juga akan menjelaskannya, apa ya istilahnya, menggambarkan apa proyek pribadi kalian kenapa sampai misalkan memakan waktu 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, yaitu nanti kalian pasti akan presentasikan itu ya. Nah, nanti mentor juga akan melaporkan portofolionya yang sudah kalian kerjakan untuk proyek pribadi begitu ya. Kemudian modul pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu disusun oleh tim rumpun mata pelajaran. Nah, tim rumpun mata pelajaran di sini perlu AATT ketahui gitu ya, tidak ada mapel khusus ya, tidak ada guru mapel khusus misalkan Miss Nisha ya, guru bahasa Inggris gitu, dengan rumpun bahasa Inggris enggak sih? Tapi lebih ke rumpun bahasa, masuknya ke rumpun bahasa begitu ya. Guru matematika lebih ke guru rumpun matematika dan sains kalau nggak salah. Oh, dipisah. Ketika kemudian kalau untuk mata pelajaran fisika misalkan ya, biologi, kimia itu termasuk ke dalam rumpun mapel sains gitu. Sosiologi, geografi, ekonomi itu termasuk dalam rumpun mapel sosial begitu ya. TF juga sama, rumpun mapel TF begitu. Yang kedua, modul tercetak hard copy. Sebetulnya dikondisional ya, karena kita nanti mentor itu akan meng-sharekan yang namanya modul pembelajaran itu, mungkin nanti ketika memang sudah punya WA group masing-masing, nanti modul pembelajarannya di-sharekan mungkin di WA group itu gitu. Ketika memang hard copy ya, misalkan Miss aku mah suka pusing baca di handphone atau di laptopnya, saya mah mau di print aja, itu mah enggak, itu silahkan masing-masing ya, sama masing-masing aja. Apa si modul pembelajarannya di print misalkan dalam bentuk hard copy, kemudian kalian mengerjakan misalkan gitu ya. Nah itu boleh, silakan, tergantung kalian itu mah ya. Jadi bukan di copy atau di printkan dengan apa oleh mentor terus disebar ke rumah kalian masing-masing, tidak seperti itu ya. Tapi lebih ke memang apa namanya, bentuk soft file yang memang kalian kalau hard copy silahkan, kalau memang untuk mau di printkan ya diprintkan tercetak hard copy seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dikerjakan di buku tulis siswa ya. Jangan sampai tercecer kemana-mana gitu di lembaran-lembaran, ngerjainnya itu di lembaran misalkan gitu ya. Sampai lupa di mana. Karena kan memang sebetulnya nanti kalian akan didokumentasikan portofolio kalian itu ya, nanti dikumpulkan pada mentor. Jadi jangan sampai berceceran begitu ya. Jadi dikerjakan kalau bisa memang di buku tulis siswa. Jelas gitu. Jadi ada catatannya ya. Karena memang ini mah online ini nggak akan kelihatan lah
buku catatan akunya juga misalkan kayak gitu. Jangan seperti itu, tapi kalau ini lebih bagus, lebih bagus. Lebih bagus kalian mengerjakannya memang di buku tulis. Pengerjaan berbatas waktu, ya jelas pengerjaan berbatas waktu itu minimal pengerjaan itu 30 sampai 60 menit ya. Ketika memang diberikan tugas dalam waktu 30 atau 40 menit kalian selesai, ya silakan kumpulkan ke mentor kalian masing-masing. Misalkan dalam waktu 60 menit kalian belum selesai, aduh gimana nih? Kalau misalnya masih kesulitan belum bisa memecahkan, boleh nanti hubungi langsung mentornya. Bu, saya masih belum bisa ini nih karena kendala bla 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 misalkan seperti itu. Asal intinya memang ada komunikasi antara kalian dengan mentor. Jangan sampai mentor mencari kalian. Maksudnya ini anak kemana lost contact gitu ya? Nggak ngumpulin tugas, dihubungin nggak bisa. Nah, itu tuh yang ya memang itu salah satu resiko ya ketika kami menghadapi pembelajaran jarak jauh seperti itu. Tapi misi saya harapkan kerjasamanya kalian itu untuk pembelajaran online ini ya harus tetap saling mendukung ya kerjasamanya. Tolong diusahakan harus bisa lebih baik gitu. Kemudian yang kelima, mentor memastikan bahwa modul dikerjakan dengan tepat waktu, yaitu yang tadi kata Miss Tisha ya. Jadi mentor juga akan mengingatkan kalian, ayo dikerjakan tugasnya, waktunya sebentar lagi. Nah itu akan seperti itu mentor itu. Ya. Berikutnya, oh sudah selesai. Ya, itu mungkin yang sudah Miss Tisha sosialisasikan mengenai program matrikulasi di tahun ajaran baru ini. Kita kurang lebih akan melaksanakan yang namanya matrikulasi ini kurang lebih 3 bulan AATT ya. 3 bulan kita akan coba melaksanakan yang namanya program matrikulasi ini. Begitu. Baik, setelah ini berikutnya Miss Tisha akan coba umumkan kalian anak-anak itu tergabung ke dalam mentor siapa ya. Termasuk ini juga untuk Bapak Ibu gurunya, pengumuman langsung untuk Bapak Ibu gurunya yang memang nanti mentornya ditempatkan di kelas 10, 11, ataukah kelas 12 begitu. Baik, langsung saja karena ini juga waktu sudah mepet ya. Oke, langsung saja ke kelas 10, mulai dari kelas 10. Kelas 10 itu ada 3 kelompok mentor akhwat dan juga ada 3 kelompok mentor ikhwan. Yang mana nanti pada kondisinya untuk kelas 10 ini masih bisa masih bisa bertambah untuk siswa mentornya. Karena seperti yang kalian tahu, kita MA Multiteknik Asih Putra masih melaksanakan PPDB atau PSP penerimaan siswa baru tahun 2020-2021 ya. Nah, yang pertama bisa sebutkan aja di sini di kelompok kelas 10, mentor kelas 10, mentor akhwat dulu misalkan sebutkan. Ada 3 guru mentor akhwat di sini. Yang pertama Ibu Tiara Aprilia SPD, kemudian ada Ibu Gina Siti Fatonah SPD, dan kemudian ada Ibu Diana Nurcahyani AMD. Untuk yang pertama, mentor Ibu Tiara Aprilia SPD, yaitu siswa mentornya ya. Yang pertama ada Canda Aradana, yang kedua ada Imtinan Mumtaz, yang ketiga ada Nona Nashwa Az-Zahra, yang keempat ada Nisya Aisyah Zakiyah, yang kelima ada Keisa Naiza, yang keenam ada Himmah Makolah, dan yang ketujuh ada Firdausi Alima. Berikutnya, Ibu Gina, mentor Ibu Gina Siti Fatona. Siswanya yaitu 1. Alia Kirani Rangkuti, yang kedua Aliyah Nur Ashifa, yang ketiga Irfah Zakia Hamidi, yang keempat Nisrina Khairunisa, yang kelima Raisya Rana Nasya, yang keenam Adelia Ika Puspita, dan yang ketujuh Iis Khalisoh. Berikutnya Budiana Nur Cahyani dengan siswa mentornya 1. Alia Zahra, 2. Deswita Davina Putri, 3. Nazwa Bella, 4. Raisya Maulida Iswan, yang kelima Syahla Nur Aulia, dan yang keenam Salma Resta. Beranjak ke mentor ikhwan. Ada 3 guru mentor ikhwan di sini. Yang pertama ada Pak Maman atau Abdurrahman Esos, yang kedua Bapak Untung Susianto ST, dan yang ketiga Bapak Saiful Anwar SPD. Baik, untuk yang Pak Abdurrahman, siswa mentornya yaitu 1. Ahmad Ghazi Bil Adli, yang kedua Aril Gi Indrata, yang ketiga Fauzan Ramdhani, yang keempat Muhammad Bira Ria Mizard,
Yang kelima Muhammad Haris Takian, yang keenam Muhammad Nabil Yusuf, yang ketujuh Spina Leonardo, yang kedelapan M. Rizky Al-Ghifari, dan sembilan Haris Muzjafar. Berikutnya Bapak Untung Susianto ST. Siswa mentornya 1. Ahmad Fatih, 2. Ari Septiana, 3. Arya Santosa, 4. M. Fauzi Abdurrahfi, 5. Muhammad Nur Fadillah, 6. Raffi Taufikur Rahman, 7. Ridho Khairiansyah, 8. Salman Faizi Rabbani, dan 9. Rusdi Abdul Rahim. Berikutnya Bapak Saiful Anwar dengan siswa mentor 1. Arvito Reza Afiantanto, 2. Dava Dwika, 3. Dilan Gimbar Yasik, 4. Lutfi Aditya, 5. Muhammad Razik, 6. Raffi Banar Bagas Abdullah, 7. Sultan Ali Fasya Siregar, Sultan ya, mohon maaf bukan Sultan, Sultan Ali Fasya Siregar, 8. Waki Anfa'al Bashar, 9. Nando Rizky Faramadan, dan 10. Muhammad Ihsan. Berikutnya, itu barusan untuk pemetaan mentor dan siswa mentor kelas 10. Berikutnya sekarang Miss Isya akan coba sebutkan mentor dan siswa mentor kelas 11. Untuk akhwat ada 4 guru mentor akhwat dan 3 guru mentor ikhwan. Oke. Untuk yang mentor kelas 11, guru mentor akhwat itu ada Bu Rani Andayani SPD, yang kedua ada Bu Andina Bunga Lestari MSI, yang ketiga ada Ibu Yuli Yulianti SPD, dan yang keempat ada Miss Nisha Anisya Saripahlena SPD. Langsung saja, untuk yang pertama, mentor Ibu Rani Andayani SPD, siswa mentornya 1. Cynthia Wulanur Halizah, 2. Fahni Khairunisa, 3. Gevira Syafta Ivana Syifa, 4. Muwahidatul Azizah Taufik Ali, 5. Nabila Aurelia Putri, 6. Sabila Yuni Rahayu, 7. Salwa Ayuriantika, dan 8. Zahra Putri Almaira. Berikutnya Ibu Andina Bunga Lestari dengan siswa mentor 1. Nazira Zahrani, 2. Nadia Putri Arianti, yang ketiga Rida Fariha Zamiati, yang keempat Risma Aulia Irawan, yang kelima Sandrina, yang keenam Septi Setiana, dan yang ketujuh Fione Fatinian Tama. Berikutnya mentor Ibu Yuli Yulianti SPD dengan siswa mentor 1. Alia Faiza Hasya, 2. Fakhira Eliana Nur Troisa, 3. Kanaya Salsabila, 4. Nadifa Dira Khairunisa, 5. Nahdira Mutia Darajat, 6. Sinta Aulia, 7. Siti Hajar, dan 8. Syahwa Putih Nabila. Berikutnya dengan Bu Anisya Saripahlena SPD dengan siswa mentor 1. Azka Alifia Azizah Putri Arfiana, 2. Hasna Alia Yusrina, 3. Nashwa Akilah Tahira, 4. Putri Nabila, 5. Rifda Hanifah Meilawati, 6. Tami Tamara Bilbina, dan 7. Ziva Azza Alifia Putri. Berikutnya mentor Ikhwan, ada 3 mentor Ikhwan, yakni Bapak Fuad Hashim SE, Ade Muhammad Nasir SPD, dan Bapak Ivan Sopian SSI. Oke, untuk yang pertama mentor Bapak Fuad Hashim SE dengan siswa mentor 1. Azmi Abdurrahman Kautsar, 2. Fahmi Reza Alfat, 3. Farid Anugrah, 4. Ilham Al-Ghifari, 5. Ismail Saiful Hidayat, 6. Muhammad Nizar Rizki, 7. Muhammad Dafa Setiono Putra, 8. Muhammad Raza Rajana, 9. Muhammad Ihsan, 10. Raden Raffi Rizki Fadillah, 11. Rizki Ahda Nugraha, dan 12. Wishal Davi Shanabil. Berikutnya Bapak Ade Muhammad Nasir SPD dengan siswa mentor 1. Ari Bara Malika Radindra, 2. Atarik Mahdi Ramadan, 3. Gaza Ahsan Suprana, 4. Megi Safaria, 5. Muhammad Zaidan Yafi, 6. Muhammad Fahmi Abdul Hafiz, 7. Muhammad Gaida Alana Rahman, 8. Muhammad Gazi Khairi Azka, 9. Muhammad Nurman Al-Khatami, 10. Naufal Fajar Wahyudin, 11. Tengku Arya Nugraha Putra, dan 12. Tusa Bintang Ibrahim. Berikutnya Bapak Ivan Sopian dengan siswa mentor 1. Ahmad Rifai, 2. Bima Rizki Anugrah Gusti, 3. Dipo Alam Pinayungan, 4. Mazen Ahmad Yasin, 5. Muhammad Haikal Mubarak, 6. Muhammad Fatwatur Rahman, 7. Muhammad Fikri Nur Kamal, 8. Muhammad Hasan Al-Fatin, 9. Naufal Rizki Sukma Wicaksana, 10. Raka Safana Firdaus, 11. Saidun Fidaroini, dan 12. Julfan M. Zamrun. Sudah. Oke. Berikutnya, level terakhir, level kelas 12, kelas akhir. Mentor untuk akhwat itu ada 3 orang. Ada Ibu Murulan Iromasti SE,
ada Ibu Insani Zakiah Hasan SPD dan Ibu Delia Oktarina SPD. Kemudian untuk guru ikhwannya ada Bapak Ardiansyah dan Bapak Edwin Wahyudin. Perlu kalian ketahui, mentor-mentor yang berada di kelas 12 itu adalah mentor yang mana nantinya akan membimbing kalian untuk belajar qiraati ya. Untuk kelas 12 khusus nanti ada program qiraati, tapi itu tidak akan dibahas sekarang karena itu akan sifatnya nanti ya akan diinformasikan kembali begitu. Baik, langsung saja Ibu Murwulan Iromastik SE dengan siswa mentor. 1. Ade Seni Anjani, 2. Alvena Mutmainnah, 3. Almas Khairina, 4. Arinda Rinda Maharani, 5. Kamila Majazeta Yusrina, 6. Mutiara Ambia, 7. Nuraini Apriliani, 8. Raihana Rusmasari, 9. Salma Diana Putri, dan 10. Tahira Azahra Yusuf. Berikutnya mentor Ibu Insani Zakiah Hasan SPD. 1. Afifah Widyaningrum, 2. Amara Fauziah Novalia, 3. Kristina Nur Cahya, 4. Dian Jufiani, 5. Dita Kusumaningrum, 6. Gina Aulia Rahman, 7. Lutfia Fayyaza Adiwinata, 8. Fadila Nur Aisyah, 9. Yasfi Sana Kolbi, dan 10. Yesana Sofia Afifah. Berikutnya mentor Ibu Delia Oktarina SPD dengan siswa mentor. 1. Alifah Jaisi Muzafira, 2. Anissa Agnia Rahayu, 3. Fairuza Kamila Husna, 4. Fauzia Najwa Hasna, 5. Gefira Nur Tazkia, 6. Ira Nur Hamidah, 7. Nafilah Hamasa Muslimat, 8. Nida Nur Halizam Putri Nudiati, 9. Syafiah Hana Maulida, dan 10. Zafira April Diana. Oke, berikutnya mentor Bapak Ardiansyah MPDI. 1. Ashil Rasid Taufikur Rahman. 2. Dari Narabel, 3. Erli Iqbal Ramadan, 4. Ilham Syahrul Ramadan Maulana, 5. Muhammad Agung Asmi Fauzan, 6. Muhammad Iksan Kurota Ayun, 7. Muhammad Dafa Fadlullah, 8. Muhammad Mufti Muzaffar, 9. Muhammad Nadif Gadifasya, 10. Muhammad Sidki Abdullah Azam, 11. Muhammad Tariq Fatur Rahman, 12. Naufal Muhammad Hambali, 13. Raden Fadian Adi Ristianto, 14. Rafa Firdaus, 15. Rifki Ridwan, 16. Rizky Maulana, dan 17. Trinanda Al-Fakhira Suhando. Berikutnya mentor Bapak Edwin Wahyudin SAG MPD. Dengan siswa mentor 1. Alfi Syahrin Adi Prasetya, 2. Andra Tio Pangka, 3. Aulia Fawaz Ikram, 4. Badri Al-Fadul Siddiq, 5. Zulfikri Ali, 6. Faisal Ariza Rizkullah, 7. Handrian Syafatoni, 8. Hudri Ramadan, 9. Muhammad Dendi, 10. Muhammad Haisam Rabbani, 11. Muhammad Ikram Hikmatullah, 12. Rafi Muhammad Fauzi, 13. Raihan Agradita Putra, 14. Reksi Akbar, 15. Riyandi Febrian, 16. Rudi Setiawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu yang sudah bisa sampaikan untuk program matrikulasi dan pemetaan mentor dan siswa mentor. Mungkin lebih lanjut kalian masih ada yang belum paham, boleh nanti langsung ke apa ya? Untuk sementara mungkin ya, untuk sementara untuk grup kelas kalian jangan berubah untuk grup kelas untuk yang kelas 11 dan 12 sekarang. Katakanlah untuk menjembatani komunikasi, jangan lupa lift dari grupnya. Masih tetap stay dengan apa ya? Gurunya yang dulu pernah menjadi wali kelas begitu atuh ya. Nah, nanti pada proses pembelajarannya kalian nanti akan banyak berkomunikasi dengan mentor kalian, tapi untuk komunikasi klasikal itu nanti masih dipegang sama wali kelas atau guru mentor atau wali mentor yang sebelumnya begitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung komisi sasi, boleh. Kalau misalkan memang nanti belum paham atau gimana, nanti sama-sama kita pada praktiknya nanti di hari Senin tanggal 29 Juni kita sudah mulai matrikulasi. Insya Allah sama-sama kita akan apa ya istilahnya akan coba melaksanakan, karena ini juga bukan hal yang apa ya sudah biasa bagi guru, bukan, ini juga katakanlah ini baru bagi kami juga Bapak Ibu gurunya. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan gitu ya untuk bisa lebih baik lagi, terjalin komunikasi yang lebih baik begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Ya, terima kasih kepada Miss Nisha yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan teman sementor, dengan mentornya
bisa belajar dengan baik ya. Dan diharapkan teman-teman semua pada berpartisipasi nih sama lomba-lomba yang udah diadain sama Ormayanik. Ada ranking 1, ada kuis wargi asput, ada public speaking, stand up comedy, dan ada nulis aksara Sunda. Kalian bisa ikut berpartisipasi, juga kalian bisa mengisi formulirnya. Linknya ada di bio IG Orimayanik, dan juga untuk juga jenis lebih lengkapnya ada di feeds Instagram Orimayanik_Asiputra. Bisa langsung dicek. Mohon semuanya untuk berpartisipasi dalam mengikuti lombanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.